Hai, assalamualaikum sahabat edukasi, sahabat dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya teman-teman. Kali ini kita bahas tentang kebakaran dahsyat yang melanda di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Yang paling parah itu di Pulau Kalimantan. Kabut asap yang sangat tebal, jarak pandang terbatas, sampai-sampai asapnya sampai ke negara tetangga dan pulau-pulau terdekat. Mungkin kita masyarakat Riau masih mengingat jelas kabut asap tahun 2014, 15, 16, 17 ataupun 18, kebakaran dahsyat yang melanda Provinsi Riau. Ini kita sampaikan, kebetulan saya dulu pernah menjadi tim khusus pemadam kebakaran hutan dan lahan di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, tepatnya di Provinsi Riau. Saya sampaikan pengalaman saya sedikit ya tentang kenapa ada kebakaran. Kebakaran adanya pertama itu faktor cuaca. Kebetulan cuaca bulan Agustus ini dan bulan sebelumnya itu cuaca sangat ekstrim sekali. Kedua, faktor sengaja oleh manusia. Ketiga, faktor kelalaian dari manusia tersebut. Kita bahas yang pertama. Cuaca memang di berapa tahun ini tidak menentu kondisi cuaca. Kadang panasnya begitu ekstrim, kadang hujannya terlalu ekstrim juga. Yang kedua, kita bahas tentang masyarakat memang sengaja membakar lahan, baik itu masyarakat, baik itu perusahaan. Kita bahas dari masyarakat. Masyarakat itu ada sebagian daerah-daerah tertentu masih menggunakan tradisi membakar lahan untuk berkebun dan berladang, karena mereka beranggapan ini sudah tradisi nenek moyang kita zaman dulu. Betul, daerah Kampar ini, di daerah tempat saya tinggal ini, memang dulunya orang kalau berladang itu membakar lahan. Tapi di tahun sila berganti, tradisi itu tidak dianjurkan karena sangat merugikan masyarakat luas. Walaupun embel-embelnya masyarakat ini kami terkontrol cara membakar lahan dan kami pantau betul, tapi asap ini kan terbang kemana-mana. Kedua, faktor tidak sengaja ya. Faktor tidak sengaja ini kadang masyarakat ini lewat, dia merokok ya, itu puntung rokoknya buang sembarangan, apalagi daerah gambut dan daerah semak belukar, itu cepat api itu hidup, apalagi musim kemarau. Habis itu faktor dari perusahaan. Faktor perusahaan, mereka membakar lahan untuk berkebun. Caranya sama kayak masyarakat ya, tapi ini bukan tradisi karena mereka ini menghemat anggaran. Sama juga dengan masyarakat tadi, dia menghemat anggaran supaya membuka ladang ini tidak butuh modal banyak. Kalau membuka lahan menggunakan alat modern seperti alat berat ya, ataupun mesin gergaji, itu biayanya besar. Modal 1.000 bisa buka lahan berhektar-hektar. Dan kita bahas lagi tentang masyarakat yang sengaja ini. Ada pengalaman saya waktu menjadi tim pemadam kebakaran.
Dia membakar ya, niatnya cuma membakar kawasan 1 meter kali 1 meter, membakar sampah lah. Tetapi daerah mereka tersebut adalah lahan gambut. Saya udah tegur, Pak, jangan membakar lahan. Biasa kok, ini kok membakar sampah. Tetapi ini Pak musim kemarau. Ya, saya pantau, ini aman kok, tidak akan kebakaran besar. Oke. Setelah memberi informasi, saya pun pergi. Setelah 15 menit saya lewat lagi, kebun yang bapak tersebut itu sudah terbakar sampai 5 hektar dengan waktu skala 15 menit. Maka itu kadang kita waktu saya menjadi tim pemadam kebakaran, masyarakat kita ini menganggap remeh api ini. Kalau kecil memang masih bisa dikontrol. Kalau udah besar itu udah nggak bisa dikontrol. Itulah kadang faktor yang paling besar terjadi kebakaran adalah faktor kelalaian manusia dan unsur sengaja, ya. Kadang kita selaku pemadam kebakaran itu sudah bersosialisasi kepada masyarakat bahayanya membakar ladang ya, tetapi masyarakat ini bandel juga. Dan kepada perusahaan-perusahaan yang ketahuan bukan ketahuan, maaf ya, perusahaan-perusahaan yang membakar lahan, mereka polanya sama juga seperti masyarakat tadi, curi-curi ya membakarnya. Poinnya kita berharap penegak hukum yang ada di Republik Indonesia kita ini harus tindak tegas ya. Baik itu perusahaan masyarakat, baik itu perusahaan yang kedapatan membakar lahan, itu harus diberi hukuman seberat-beratnya biar ada efek jerah, biar tidak ada lagi kebakaran hebat seperti di Kalimantan sekarang ini. Terkhusus bagi masyarakat di luar sana ya. Ini saya bukan merasa hebat, saya mengajarkan, memberitahu kepada masyarakat bahwa saya dulu pernah menjadi tim pemadam kebakaran, enggak. Saya merasa kasihan melihat dampak kebakaran ini yang melanda yang sangat luar biasa. Kita berharap pola-pola masyarakat itu dirubah lagi ya. Jangan biasakan membakar lahan walaupun itu tradisi ya. Walaupun itu dijaga, walaupun embel-embel apalah namanya, itu asapnya kan terbang. Kalau dia api loncat gimana? Bisa Anda padamkan lagi. Jadi kadang kita bersosialisasi sama masyarakat ini kadang susah juga nih. Kadang masyarakat ini ya bandelnya luar biasa ya. Selama saya menjadi tim kebakaran dulu, itu kami menjumpai masyarakat seperti itu tidak terhitung lagi memberi sosialisasinya. Tapi mereka itu pun nggak paham juga. Kita berharap kedepannya tidak ada lagi kebakaran besar seperti sekarang ini di Kalimantan ataupun di Riau. Kita berharap pola pikir masyarakat itu harus maju ke depan. Kalau Anda ingin berkebun, gunakan alat berat ya untuk membuka lahan, jangan dibakar ataupun dibabat ya, dibabat. Nanti kan babatan itu kan bisa jadi pupuk alami. Jangan sekali-sekali membakar karena merugikan orang lain. Ingat teman-teman, Anda yang membakar, orang lain yang kena asapnya. Oke, sukses selalu. Oh ya teman-teman, nanti silakan komentar di bawah ini. Silakan kita berdiskusi. Kalau mungkin salah penyampaian saya ini, tolong luruskan. Karena kita tahu banyak di media sosial
sudut pandang berbeda, tetapi kata-katanya itu yang tidak terkontrol. Kita tahu zaman media sosial ini memang mulut itu suka-suka aja lah ngomong ya, tidak terkontrol. Walaupun mereka pendapatnya ini berbeda dengan pendapat ini, bus. Oke. Sukses selalu, terus memberi informasi kepada masyarakat walaupun pro dan kontra ya. Assalamualaikum.